Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Anugrah Somakila dengan NIM H0712411005. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Sistem Informasi, Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek final sistem informasi geografis yang telah kami buat. Proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah sistem informasi geografis yang bertujuan menerapkan teori yang telah kami pelajari selama perkuliahan ke dalam kegiatan pemetaan secara nyata di lapangan. Melalui proyek ini, kami tidak hanya belajar menggunakan perangkat lunak GIS, tetapi juga memahami bagaimana sebuah data spasial dibangun mulai dari tahap persiapan, interpretasi, citra satelit, digitasi, objek, pengelolaan atribut, validasi lapangan, hingga penyusunan layout peta yang siap digunakan sebagai media informasi. Salah satu hal yang paling menarik dari proyek ini adalah kami memperoleh pengalaman melakukan survei secara langsung di Desa Benteng Gajah. Kami melakukan berbagai diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa data yang kami buat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Pada proyek ini, setiap dari kami anggota kelompok memiliki kontribusi masing-masing pada proyek ini. Kontribusi utama saya adalah melakukan proses digitasi objek spasial berbentuk titik atau poin, seperti fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, fasilitas keagamaan, lokasi ekonomi, serta beberapa titik potensial wisata yang ada di Desa Benteng Gajah. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan seluruh tahapan pekerjaan yang kami lakukan secara sistematis, mulai dari tahap proses pengumpulan data, digitasi, validasi, hingga hasil akhir berupa peta tematik Desa Benteng Gajah. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintahan, masyarakat, maupun perguruan tinggi. Baik, kita masuk ke slide pendahuluan dan gambaran wilayah. Sebelum masuk ke proses pemetaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai wilayah yang telah menjadi lokasi penelitian kami. Desa Benteng Gajah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang kami gunakan, desa ini memiliki luas sekitar 24,03 km persegi. Wilayah ini terdiri atas 3 dusun utama, yaitu Dusun Polewali, Dusun Saekang, dan Dusun Baloci. Apabila kita melihat citra satelit pada slide ini, dapat terlihat bahwa Desa Benteng Gajah memiliki karakteristik yang sangat beragam. Bagian utara desa didominasi oleh kawasan permukiman, lahan pertanian, serta berbagai fasilitas umum. Sementara pada bagian selatan didominasi oleh kawasan perbukitan, vegetasi alam, serta kawasan wisata alam. Kondisi topografi desa juga sangat bervariasi. Sebagian wilayah berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai area persawahan, sedangkan sebagian lainnya berupa perbukitan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dan objek wisata. Salah satu lokasi yang cukup terkenal adalah Bulu Saukang yang menjadi destinasi wisata alam sekaligus landmark Desa Benteng Gajah. Potensi ekonomi masyarakat Desa Benteng Gajah sebagian besar berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan hasil survei lapangan yang kami lakukan,
Kami menemukan area persawahan yang cukup luas, kebun pisang Cavendish, kebun singkong, peternakan ayam petelur, serta berbagai usaha pertanian lainnya. Melihat potensi tersebut, sangat diperlukan adanya basis data spasial yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara lengkap dan terstruktur. Dengan adanya peta digital, pemerintah desa dapat lebih mudah mengetahui persebaran fasilitas umum, kondisi penggunaan lahan, jaringan jalan, maupun potensi ekonomi, sehingga dapat mendukung proses perencanaan pengembangan atau pembangunan desa. Tujuan utama proyek ini adalah mengidentifikasi seluruh objek spasial yang ada di desa Benteng Gajah, kemudian mengklasifikasikan objek tersebut ke dalam beberapa kategori, sehingga menghasilkan peta dasar yang akurat, informatif, dan mudah dipahami. Kita masuk ke slide persiapan data dan pemetaan dasar. Tahap berikutnya adalah tahap persiapan data. Tahapan ini merupakan fondasi utama sebelum proses digitasi dilakukan. Perangkat lunak yang kami gunakan adalah QGIS versi 3.40.15. QGIS dipilih karena merupakan perangkat lunak yang bersifat open source, memiliki fitur yang sangat lengkap, serta banyak digunakan dalam dunia akademik maupun profesional. Sebagai peta dasar, kami menggunakan Google Satellite melalui plugin Quick Map Service. Dengan menggunakan citra satelit tersebut, kami dapat melihat kondisi permukaan bumi secara aktual, sehingga proses interpretasi objek menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kami menentukan sistem koordinat yang digunakan, yaitu WGS 84 UTM Zone 50 South. Pemilihan sistem koordinat sangat penting karena akan menentukan tingkat akurasi posisi seluruh objek yang akan didigitalisasi. Pada tahap ini, kami juga membentuk struktur layer yang nantinya digunakan pada proses pemetaan. Layer-layer tersebut dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah layer polygon, yang digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki luas seperti batas desa, batas dusun, sawah, kebun pisang, kebun singkong, dan penggunaan lahan lainnya. Kedua adalah layer polyline, yang digunakan untuk menggambarkan objek memanjang seperti jalan utama, jalan pertanian, serta sungai. Ketiga adalah layer point, yang digunakan untuk berbagai objek berupa titik, sekolah, masjid, kantor desa, tempat wisata, peternakan, dan fasilitas umum lainnya. Layer inilah yang menjadi fokus utama kontribusi saya dalam proyek ini. Persiapan data yang baik menjadi sangat penting karena itu akan menentukan kualitas hasil pemetaan pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita masuk ke tahap pertama, yaitu identifikasi objek spasial. Sebelum melakukan digitasi, kami terlebih dahulu melakukan identifikasi objek spasial secara langsung. Kami mengunjungi kantor desa Benteng Gajah untuk meminta izin penelitian, sekaligus memperoleh informasi awal mengenai kondisi wilayah desa. Selanjutnya kami melakukan diskusi bersama perangkat desa serta pemuda Karang Taruna yang sangat memahami kondisi wilayah tersebut. Melalui diskusi tersebut, kami memperoleh banyak informasi yang tidak dapat diketahui hanya dari citra satelit. Sebagai contoh, terdapat beberapa batas dusun yang secara visual sulit dikenali apabila hanya melihat citra satelit. Dengan bantuan perangkat desa, kami dapat memastikan letak batas administrasi yang sebenarnya. Selain itu, kami juga memperoleh informasi mengenai nama fasilitas umum, lokasi sekolah,
nama masjid, lokasi peternakan ayam petelur, lokasi kebun pisang Cavendish, kawasan wisata Bulu Saukang, serta berbagai objek lainnya yang menjadi bagian dari proses pemetaan. Informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami padukan dengan hasil interpretasi citra satelit sehingga menghasilkan data spasial yang jauh lebih akurat. Pada tahap identifikasi, kami juga menentukan klasifikasi objek yang akan dipetakan secara keseluruhan. Objek tersebut dapat dibagi menjadi 7 kategori, utama yaitu batas administrasi, jaringan jalan, hidrologi, penggunaan lahan, pemukiman, fasilitas umum, dan sosial, serta potensi ekonomi pariwisata. Pembagian kategori ini bertujuan agar proses digitasi menjadi lebih sistematis dan hasil akhirnya mudah dianalisis. Tahap identifikasi ini menjadi langkah yang sangat penting karena kesalahan dalam mengenali objek pada awal proses akan berpengaruh terhadap seluruh hasil pemetaan. Oleh sebab itu, kami berusaha memastikan bahwa setiap objek yang didigitasi benar-benar telah dikenali dengan baik sebelum masuk ke tahap pengolahan data di QGIS. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tahap kedua, digitasi objek spasial. Fokus kontribusi saya adalah digitasi bagian poin. Pada slide ini saya akan menjelaskan tahapan ini dari keseluruhan proyek, yaitu proses digitasi objek spasial. Tahapan ini merupakan proses pengubahan objek yang terlihat pada citra satelit menjadi data digital berbasis vektor yang dapat diolah dalam sistem informasi geografis. Metode yang kami gunakan adalah digitasi on-screen yang menggunakan aplikasi QGIS. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati citra satelit Google Satelit, kemudian menggambarkan atau menandai setiap objek secara manual sesuai dengan bentuk dan posisi sebenarnya. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang lebih rinci, serta memungkinkan kami melakukan pengelompokan berdasarkan objek atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Pada proyek ini, kontribusi utama saya adalah melakukan digitasi objek berbentuk titik atau poin. Berbeda dengan poligon yang menggambarkan suatu area maupun polyline yang menggambarkan garis atau jaringan, data poin digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu objek yang dipresentasikan sebagai sebuah titik koordinat. Objek pertama yang digitasi adalah fasilitas umum, seperti kantor desa, sekolah, pondok pesantren, masjid, gereja, lapangan, puskesmas pembantu, hingga tempat pemakaman umum. Masing-masing objek ditempatkan pada tempat atau posisi bangunan berdasarkan citra satelit. Apabila bentuk bangunan terlihat jelas, maka titik diletakkan pada bagian tengah bangunan agar representasi posisi tersebut menjadi lebih akurat. Selain fasilitas umum, saya juga melakukan digitasi terhadap berbagai potensi ekonomi desa. Berdasarkan survei lapangan, Desa Benteng Gajah memiliki beberapa lokasi peternakan ayam petelur yang menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Lokasi-lokasi tersebut kemudian saya tandai menggunakan layer point sehingga nantinya dapat dianalisis persebarannya. Tidak hanya itu, saya juga melakukan digitasi terhadap berbagai potensi wisata seperti kawasan Bulu Saukang, wisata alam bahagia, serta Tanete, Panasang. Ketiga lokasi tersebut merupakan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Benteng Gajah dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya data spasial yang jelas, pemerintah desa dapat lebih mudah melakukan perencanaan pengembangan sektor wisata alam. Dalam proses digitasi ini terdapat beberapa tantangan,
Salah satunya adalah objek yang tertutup oleh pepohonan sehingga tidak terlihat secara jelas pada citra satelit. Selain itu, terdapat beberapa bangunan yang memiliki bentuk hampir sama sehingga sulit dibedakan apabila hanya mengandalkan interpretasi visual dari citra satelit. Untuk mengatasi hal tersebut, kami tidak hanya mengandalkan citra satelit, tetapi kami juga melakukan konfirmasi kepada perangkat desa serta masyarakat yang mendampingi selama survei. Dengan demikian, posisi dan identitas setiap objek dapat dipastikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui proses digitasi, poin inilah terbentuk basis data lokasi fasilitas umum, potensi ekonomi, dan objek wisata yang kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan peta Benteng Gajah. Kita masuk ke slide pengelolaan data atribut. Setelah seluruh objek berhasil didigitasi, tahap berikutnya adalah pengelolaan data atribut. Dalam sistem informasi geografis, data spasial tidak akan memiliki informasi yang lengkap apabila hanya menyimpan koordinat lokasi. Oleh karena itu, setiap objek harus dilengkapi dengan informasi deskriptif yang disebut dengan data atribut. Sebagai contoh, apabila kita melihat sebuah titik pada peta, kita tidak akan mengetahui apabila titik tersebut merupakan sekolah, masjid, desa, atau fasilitas lainnya. Oleh karena itu, saya mengisi tabel atribut sehingga setiap titik memiliki identitas yang jelas. Struktur atribut yang digunakan terdiri atas beberapa informasi penting, yaitu ID objek, nama objek, kategori, atau jenis objek, serta nama dusun tempat objek tersebut berada. Sebagai contoh, pada layar fasilitas umum terdapat Masjid Jami Nur Taqwa, terdapat SD Negeri 119 IR Insinyur Wasito, terdapat Pondok Pesantren An-Nur, serta terdapat Pondok Pesantren Al-Muhajirin DDI Saikang. Seluruh fasilitas tersebut dimasukkan ke dalam tabel atribut sehingga informasi yang ditampilkan pada peta menjadi jauh lebih lengkap. Begitu pula pada objek ekonomi. Setiap lokasi peternakan maupun usaha produksi telur diberikan nama dan kategori sehingga nantinya dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam proses analisa. Keuntungan utama dari penggunaan atribut adalah mempermudah proses pencarian data. Misalnya, apabila pemerintah desa ingin mengetahui seluruh fasilitas pendidikan yang ada di Desa Benteng Gajah, maka data tersebut dapat langsung difilter berdasarkan kategori tanpa harus mencari satu persatu pada peta. Selain itu, atribut juga sangat membantu dalam proses analisis spasial. Sebagai contoh, kita dapat menghitung jumlah fasilitas pendidikan, jumlah tempat ibadah, ataupun jumlah objek ekonomi yang terdapat pada masing-masing dusun. Melalui pengelolaan atribut, data spasial yang semula hanya berupa koordinat, berubah menjadi sebuah basis data geografis yang lengkap, informatif, dan siap dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis maupun perencanaan pembangunan dan perkembangan desa. Kita masuk ke slide 7. Yaitu pelengkapan layar spasial, poligon, dan polyline. Setelah proses digitasi poin selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melengkapi seluruh data spasial menggunakan layer poligon atau polyline sehingga peta Desa Benteng Gajah menjadi lebih lengkap. Layer utama adalah poligon, yaitu layer yang digunakan untuk menggambarkan objek yang menggambarkan luas wilayah seperti persawahan, kebun singkong, kebun pisang, dan kebun lainnya. Objek poligon pertama yang dibuat adalah batas administrasi desa.
Layer ini menjadi dasar bagi seluruh proses pemetaan karena seluruh objek lain harus berada di dalam batas desa Benteng Gajah. Selanjutnya dilakukan digitasi bangunan batas dusun sehingga wilayah desa terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Dusun Polewali, Dusun Sekang, Dusun Baloci. Pembagian ini sangat penting karena memudahkan proses analisa berdasarkan wilayah administrasi. Selain batas administrasi, layer poligon juga digunakan untuk memetakan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan survei lapangan, penggunaan lahan di Desa Benteng Gajah dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu area sawah, area kebun pisang Cavendish, kebun singkong, kebun campuran, serta vegetasi alam lainnya. Setiap kategori diberikan warna yang berbeda sehingga mudah dibedakan pada peta. Kemudian terdapat layer polyline, yaitu layer yang digunakan untuk menggambarkan objek berbentuk garis. Objek pertama adalah jalan utama. Jalan utama yang menghubungkan Dusun Polewali, Dusun Sekang, dan Dusun Baloci. Jalan ini merupakan jalur utama yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya terdapat jalan pertanian yang berfungsi sebagai akses menuju area persawahan, perkebunan, dan perkebunan warga. Jalan ini sebagian besar masih berupa jalan tanah atau bebatuan sehingga hanya dapat dilalui kendaraan tertentu. Selain jaringan jalan, kami juga melakukan digitasi terhadap aliran sungai. Sungai memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi sumber air bagi sektor pertanian serta mempengaruhi pola penggunaan lahan di sekitar wilayah desa. Oleh karena itu, keberadaan sungai juga menjadi salah satu informasi spasial yang harus dimasukkan ke dalam peta. Setelah selesai kami buat, kami melakukan pengecekan kembali terhadap posisi setiap objek dan memastikan tidak terjadi kesalahan digitasi, tumpang tindih data maupun ketidaksesuaian dengan citra satelit. Dengan selesainya proses digitasi poin, poligon, dan polyline, maka seluruh data spasial utama Desa Benteng Gajah telah berhasil dibangun. Tahapan berikutnya adalah melakukan validasi dengan turun langsung di lapangan, kemudian menyusun layout peta agar dapat disajikan dalam bentuk peta tematik yang lengkap dan mudah dipahami. Kita masuk ke slide ground truth and analisis spasial sederhana. Setelah seluruh proses digitasi selesai dilakukan di dalam aplikasi QGIS, tahapan berikutnya adalah ground truth atau verifikasi lapangan. Tahap ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sistem informasi geografis karena bertujuan untuk memastikan bahwa data spasial yang telah kami buat benar-benar sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Meskipun citra satelit memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi permukaan bumi, terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui interpretasi visual. Sebagai contoh, citra satelit tidak selalu mampu menunjukkan fungsi suatu bangunan, nama fasilitas, maupun batas administrasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan proses pengecekan langsung ke lapangan untuk memvalidasi seluruh data yang telah didigitasi. Pada tahap ini kami melakukan kunjungan ke kantor desa Benteng Gajah dan berkoordinasi dengan kepala desa serta perangkat desa. Selain itu kami juga didampingi oleh pemuda Karang Taruna yang sangat paham kondisi wilayah Benteng Gajah. Kehadiran mereka sangat membantu karena mereka dapat memberikan informasi mengenai nama-nama dusun, lokasi fasilitas umum, batas wilayah, hingga potensi ekonomi yang mungkin tidak terlihat jelas pada citra satelit. Setelah memperoleh informasi awal, kami melakukan observasi langsung ke berbagai lokasi di Desa Benteng Gajah. Selama kegiatan ini, kami membandingkan posisi objek pada peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Apabila ditentukan perbedaan posisi atau informasi yang kurang sesuai, maka data tersebut langsung kami koreksi pada QGIS. Dengan demikian, peta yang dihasilkan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. Selain itu, pola persebaran permukiman masyarakat juga cenderung mengikuti
jaringan jalan utama. Rumah-rumah warga banyak dibangun di sepanjang koridor jalan karena memberikan kebebanan akses transportasi menuju fasilitas umum maupun lahan pertanian. Setelah seluruh proses validasi lapangan selesai dilakukan, kami juga memastikan bahwa setiap objek sosial telah sesuai dengan kondisi aktual di Benteng Gajah. Dari data vektor yang telah bersih tersebut, kami kemudian melakukan perhitungan luasan setiap objek spasial sebagai contoh pada gambar menggunakan fitur kalkulator yang tersedia pada aplikasi QGIS. Melalui fitur ini, sistem secara otomatis menghitung luas berbagai objek poligon seperti area persawahan, kebun pisang Cavendish, kebun singkong, kebun campuran maupun penggunaan lahan lainnya. Hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan ke dalam tabel atribut sehingga objek tidak hanya memiliki informasi lokasi, tapi juga memiliki informasi kuantitatif berupa luas wilayahnya. Pada gambar ini juga kami mengunjungi salah satu kebun pisang, yaitu kebun pisang Cavendish yang berada di Desa Benteng Gajah. Selanjutnya kita masuk ke slide penyusunan layout peta dasar. Setelah seluruh data spasial selesai digitasi dan diverifikasi, tahap terakhir dalam proses pengolahan data adalah penyusunan peta layout. Layout peta merupakan tahap penyajian hasil akhir agar seluruh informasi spasial dapat ditampilkan secara sistematis, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Pada tahap ini kami memanfaatkan fitur layout manager pada aplikasi GIGIS untuk menyusun seluruh elemen kartografi sesuai standar penyajian peta. Pada slide ini tampilkan hasil akhir peta Desa Benteng Gajah yang berhasil kami susun. Di bagian kiri terlihat citra satelit Desa Benteng Gajah yang menjadi dasar visualisasi seluruh objek spasial. Pada citra tersebut dapat dilihat berbagai layer yang telah kami digitasi, mulai dari batas administrasi, jaringan jalan, sungai, penggunaan lahan hingga fasilitas umum dan potensi ekonomi. Sementara itu pada bagian kanan terdapat berbagai elemen kartografi yang berfungsi membantu pembaca memahami isi peta. Elemen pertama adalah judul peta, yaitu peta Desa Benteng Gajah yang menunjukkan identitas wilayah yang dipetakan. Elemen berikutnya adalah arah mata angin yang berfungsi untuk memberikan orientasi sehingga pengguna dapat mengetahui arah utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian terdapat skala batang yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Dengan adanya skala, pengguna dapat memperkirakan jarak antar objek secara lebih mudah. Selanjutnya terdapat legenda, yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah peta. Legenda menjelaskan arti setiap simbol dan warna yang digunakan. Sebagai contoh, warna ungu digunakan untuk menunjukkan area sawah, garis orange digunakan untuk menunjukkan jalan utama, garis biru menunjukkan sungai, sedangkan simbol titik merah menunjukkan fasilitas umum. Dengan adanya legenda, pembaca dapat memahami makna setiap simbol tanpa melihat data mentahnya. Selain itu, peta juga menampilkan batas administrasi desa dan batas dusun, sehingga pengguna dapat mengetahui pembagian wilayah Desa Benteng Gajah menjadi Dusun Polewali, Dusun Saikang, dan Dusun Baloci. Secara keseluruhan, peta ini memuat 7 kategori utama data spasial, yaitu batas administrasi, jaringan jalan, hidrologi, penggunaan lahan, pemukiman, fasilitas umum dan sosial, serta potensi ekonomi dan pariwisata. Penyajian tersebut memungkinkan pengguna memperoleh gambaran kondisi wilayah Desa Benteng Gajah secara menyeluruh dengan melihat satu lembar peta.
Menurut saya, tahap penyusunan layout merupakan tahapan yang sangat penting karena seluruh hasil kerja selama proses survei yang telah kami lakukan, proses digitasi dan proses analisis akhirnya disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga siap dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, desa, masyarakat maupun perguruan tinggi. Baik, kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari proyek pemetaan spasial Desa Benteng Gajah yang telah kami lakukan. Proyek ini berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai objek spasial yang terdapat di Desa Benteng Gajah ke dalam 7 kategori utama. Selain itu, proses ground check yang dilakukan bersama perangkat desa dan masyarakat berhasil meningkatkan tingkat akurasi data, validasi lapangan juga memastikan bahwa posisi objek maupun informasi atribut yang terdapat pada peta benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Bagi saya pribadi, proyek ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Saya memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori sistem informasi geografis yang dipelajari dalam kelas ke dalam kegiatan pemetaan secara langsung di Desa Benteng Gajah. Saya juga belajar bahwa keberhasilan sebuah pemetaan tidak hanya bergantung pada kemampuan menggunakan perangkat lunak, tetapi juga pada kemampuan melakukan observasi, berkomunikasi dengan masyarakat, serta mengelola data secara sistematis. Kontribusi saya dalam proyek ini berfokus pada proses digitasi objek berbentuk poin, khususnya fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas pemerintahan, lokasi ekonomi, dan beberapa objek wisata yang ada di Desa Benteng Gajah. Melalui pekerjaan tersebut, saya memahami bahwa setiap titik pada peta memiliki informasi yang penting yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kedepan, dengan data spasial yang telah kami hasilkan, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Benteng Gajah sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan, pengembangan infrastruktur, atau pengelolaan potensi ekonomi, baik itu sektor pariwisata maupun tata ruang desa secara berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dar Muhammad Hasbi selaku dosen pengampu, seluruh anggota kelompok perangkat desa Benteng Gajah, serta seluruh masyarakat yang telah membantu selama proses survei dan pengumpulan data sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.